Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Gue ucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau nyempetin diskusi bareng. Karena kemarin gue baru mendengar berita mengenai runtuhnya scaffolding di Kota Surabaya. Itu menurut gue merupakan pembahasan yang penting bagi kita. Karena di sana terdapat banyak sekali ilmu yang bakalan kita bahas mengenai keselamatan kerja. Oke, untuk sistemnya di sini gua bakalan membagi kalian menjadi dua grup. Mungkin gua bakalan menjadikan grup sebelah sini menjadi grup pro, oke? Dan grup sebelah sini akan menjadi grup kontra. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke. Dengan ini diskusi kita mulai. Oke, untuk mengawali, gue ingin mendengar tanggapan dari grup pro mengenai runtuhnya scaffolding. Silakan. Izin semuanya, saya akan memberi tanggapan mengenai insiden jatuhnya scaffolding di Surabaya. Dengan insiden ini kita bisa menilai betapa pentingnya 3R dalam dunia kerja. Di sini ada dampak positifnya bagi kita sebagai dunia kerja, di mana kita sangat penting menjaga kesehatan, keselamatan. Tunggu. Bentar, dari Serli. Bentar dulu, saya belum selesai, saudara. Silakan lanjutkan, saudara Pak. Baik, saya melanjutkan tanggapan saya. Di sini kita harus memperhatikan betapa pentingnya. Kenapa? Dalam kejadian ini kita bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang menjadi pekerja lapangan di suatu proyek. Nah, di perusahaan-perusahaan saat ini sangat mengetatkan SOP K3L betapa pentingnya di dunia kerja. Sekian, terima kasih. Oke, sebentar. Jadi menurut Anda K3 ini memang sangat penting di dunia kerja? Bukan Sangat penting. Oke, mungkin dari saudari Serli ingin menambahkan. Saya ingin menanggapi kata saudara. Kata saya itu, saya setuju bahwa kesadaran keselamatan itu penting. Tetapi saya khawatir dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Bukan begitu, saudara Riko? Oke, itu bagaimana itu? Silakan. Ini saya juga setuju karena implementasi standar keselamatan yang lebih ketat dan teknologi baru seperti sensor dan perangkat pelindung pasti itu memerlukan investasi yang besar. Ini bisa mempengaruhi anggaran proyek dan pada akhirnya meningkatkan biaya supplier. Terima kasih. Saya menanggapi saudara Riko. Memang benar masalah biaya itu mungkin meningkat, tapi tetap ingat investasi dalam kesehatan ini seharusnya dianggap loh sebagai langkah preventatif yang jangka panjang. Karena kecelakaan yang tidak diinginkan itu bisa menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar. Misalnya biaya medis ataupun kerusakan reputasi yang udah dibangun nih sama perusahaan itu. Pastikan kalau ada kecelakaan terus didengar oleh pihak luar, reputasi dari perusahaan atau kontraktor tersebut pastilah rusak. Nah itu alasannya. Nah, dengan menerapkan K3L ini yang lebih baik, seharusnya itu bisa mengurangi risiko-risiko yang saya sebutkan tadi. Ya, sebentar. Mungkin dari saudara Ani dengan kata lain penerapan K3L ini memang benar. Ya benar. Oke, silakan. Tapi kan juga bakalan ada keterlambatan proyek ya. Fokus ke keselamatan dan regulasi itu bisa menyebabkan penundaan dalam penyelesaian proyek. Keterlambatan itu juga bukan hanya mempengaruhi jadwal, tapi juga bisa menambah biaya karena ada denda atau kontrak yang tidak dipenuhi. Oke, mungkin saya masuk. Silakan, saudara Endi. Memang benar nih ada resiko keterlambatan ya. Namun itu semua bisa diatasi dengan perencanaan yang baik dan manajemen yang efisien. Nah, di sisi lain, peningkatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih dan baik dapat memastikan bahwa keselamatan kerja tidak bisa diabaikan. Di garis bawah itu tidak bisa diabaikan. Memang benar bahwa risiko keterlambatan dalam implementasi prosedur keselamatan kerja itu merupakan yang paling perlu diperhatikan, namun dengan pendekatan yang tepat, risiko ini dapat diminimalisir, diubah menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
Nah, yang di sini bisa kita telah lebih dalam nih. Yang pertama itu ada perencanaan yang baik. Yang pertama di sini ada integrasi keselamatan sejak awal, lalu ada analisis dampak dan penetapan timeline realistis. Kemudian ada manajemen yang efisien. Yang pertama itu pendekatan kelean, yang kedua penggunaan teknologi, dan yang ketiga pelatihan berkelanjutan. Kemudian ada peningkatan regulasi. Yang pertama standarisasi prosedur, kemudian audit berkala, dan yang terakhir sanksi yang jelas. Mungkin itu saja dari saya. Oke, mungkin Oke, saya benar banget. silakan. Benar kata saudara ini. Teknologi baru juga itu dapat membantu gitu bagi kita gitu, seperti penggunaan drone untuk memantau sebuah proyek yang bisa mengurangi waktu inspeksi manual. Nah, tapi di sini bagaimana dengan penerapan yang tidak konsisten? Meskipun kan regulasi-regulasi itu sudah ada, tidak semua perusahaan itu mungkin benar-benar bisa mematuhi dan juga menerapkan standar keselamatan dengan benar. Dan di sini kan bisa membuat upaya keselamatan ini malah menjadi kurang efektif dan tidak mengurangi resiko secara keseluruhan. Oke, benar apa ya? Pimpinan, benar kata saudara Desmawan tadi, itu poin yang valid. Nah, tapi gini, penegakan hukum dan pengawasan yang sangat ketat itu adalah poin penting juga untuk kita bisa menerapkan K3 itu sendiri gitu. Jadi pemerintah dan lembaga yang terkait juga harus memastikan bahwasannya semua perusahaan itu harus mematuhi sesuai regulasi yang telah ada. Bagaimana cara penegakan regulasinya itu tergantung dalam perusahaan yang telah yang terkait dengan permasalahan yang kita bahas ini. Jadi jika ada penegakan dan konsistensi dari perusahaan itu sendiri, maka terjadinya bencana ataupun terjadinya kerusakan pada perusahaan itu maka K3 itu akan menanggungnya gitu. Jadi itu poin yang valid gitu untuk bisa menegakkan konsistensi dan hukum yang telah ada. Boleh silakan, Saudara David. Jadi di sini kan sudah saya dengar ya beberapa tanggapan dari teman-teman juga. Nah di sini juga dari beberapa saya pribadi itu memang benar keuntungan yang didapat itu tadi kesadaran dari teman-teman itu ya tentang reputasi dari perusahaan dan juga tidak memakan korban jiwa. Akan tetapi tidak semua perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memadai semua itu. Kita bisa lihat kemungkinan perusahaan itu sudah membuat biaya untuk tender itu berapa, misalnya sekian miliar. Tapi kalau misalnya dia membuat lagi biaya tambahan, misalnya dia bikin scaffolding yang baru, berarti kan ada biaya tambahan dari situ. Nah, kemudian tadi seperti yang saudara dikatakan ada sekolah untuk keselamatan kerja. Nah, otomatis di situ kita akan menambahkan biaya lagi gitu. Kan ada sekolah, berarti di situ kita memberikan pendidikan, memberikan ilmu juga. Nah, bagaimana nanti untuk perusahaan untuk menangani itu? Justru perusahaan itu tidak akan untung, malah kan akan jadi buntung, dia akan menjadi nombok lah di situ sebenarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Izin menanggapi saya. boleh silakan. Benar memang dengan yang dikatakan saudara David tadi, antara keseimbangan antara waktu, biaya, dan juga keselamatan itu memang penting. Namun, jika kita di sini berbicara dalam jangka yang panjang, memastikan keselamatan pekerja dan meminimalkan resiko adalah suatu investasi yang wajib dipertimbangkan dengan serius. Sekian. Oke, mungkin bisa gue simpulin lah dari beberapa poin yang dari grup pro dan grup kontra. Mungkin udah cukup jelas lah menurut gue. Dan menurut gue memang benar bahwasanya kecelakaan tentunya scaffolding ini itu memang benar-benar membuat kerugian yang sangat besar. Dan ini bukan hal sepele bagi kita. Cuma balik lagi, apa positifnya dari adanya kecelakaan itu? Benar tadi dari grup kontra pro mengenai pentingnya keselamatan kesehatan kerja ini. Mengapa? Karena untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, maka dari itu gue inilah dari kalian, kalaupun nantinya memang kalian terjun di dunia kerja, gue mohon dengan sangat kejadian tersebut jangan pernah terjadi di antara kita.
Oke, mungkin kesimpulannya kita sama-sama berkomitmen lah untuk terus menerapkan prinsip ketiga ini dalam dunia kerja. Karena tahu sendiri apa dampak yang bakalan kita dapat apabila kita melanggar peraturan SOP yang telah ditetapkan. Itulah mengapa pentingnya dari ketiga. Oke, mungkin dari saudara-saudari sekalian ada yang ingin menambahkan mengenai kesimpulan ini? Cukup. Oke. Mungkin diskusi kali ini gue cukupkan. Gue ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang udah mau berdiskusi dengan kita mengenai kecelakaan runtuhnya scaffolding di kota Surabaya ini. Gue sangat berharap lah dengan apa yang gue ucapin tadi sama kalian semua. Oke, mungkin diskusi ini gue tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.